kalau lagu-lagu yang sifatnya mengajak untuk membangkitkan semangat, dia hanya sekedar lagu. Kalau kita pahami dari Mars ke SMK itu komplit isinya. Kita memiliki tanggung jawab, kita harus kerja keras, kita harus saling bersama-sama. Ya, itu hal yang terkecil. Dari lagu yang kita sampaikan harus sudah tahu maknanya. Oh ini Mars SMK. Mars SMK itu apa? Ya, jadi coba kita belajar ya, mindset merubah pola pikir memang sulit. Tapi kalau kita perlahan, ya, mudah-mudahan tujuan hidup, tujuan kamu nanti, oh saya setelah tamat mau ini, oh saya setelah tamat mau ini, mudah-mudahan ini berhasil. Ya. Karena apa? Tahapannya ada, langkahnya ada. Kita bukan naik tangga itu dari 1 ke 5, tetapi dia punya urutan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sehingga apa? Kalau berpikir, jatuhnya tidak parah. Kalau kita langsung lompat, tergelincir, bisa berapa lagi. Ini mungkin sebagai gambaran, ya, gambaran olah. Tapi kalau nanti seandainya keliru, saya mohon koreksi, karena saya mendapatkan informasi ini hanya beberapa menit pribadi. Apa sih info ini? Lalu beberapa menit pribadi. Tapi saya sudah tangkap, ini tidak dibuat pengembangannya seperti ini. Jadi audiensnya adalah anak kami, siswa, siswi, SMK, dan SMA. Itu pelakunya. Kami hanya mungkin kepala sekolahnya hanya mengarahkan. Kemudian ada wadahnya. Dan selama ini tidak memiliki wadah. Selama ini kita bisa sendiri. Pengetahuan kita hanya sebatas itu. Dengan adanya sebuah wadah ini, ya, mungkin ini saling berbagi informasi. Sehingga apa? Seluruh kegiatan dari sekolah tersebut bertumpu kepada ekstrakurikuler. Jadi di sekolah dan ya, misalnya ekskul perfilman misalnya pasti ada di sekolah, tapi dia tidak memiliki wadah, hanya sebatas itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya wadah ini, ya, segala bentuk yang kamu lakukan, yang kamu tulis, yang kamu rekam, yang kamu edit, yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah pengetahuan baru, kita bisa sebarkan, orang bisa melihat, kemudian promosi juga terjadi di sini, banyak manfaatnya. Jadi saya rasa ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Bila kurang kami mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Karena kalau dilihat dari depan ini udah mau pukul 10. Apa ya? Oke, karena Bapak tadi berdiri, saya juga coba berdiri. Nah, yang Indonesia ini kalau tak berdiri tak kelihatan gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Agustina selaku tuan rumah yang sudah mengundang kami datang sini. Terima kasih Bu undangannya. Tadinya kalaulah Allah memberi rahmat dan memberi kemudahan, kami datangnya tadi 2 truk. Nah, gitu kan. Ya, tapi karena mungkin masing-masing juga punya kesibukan. Nah, yang datang, mohon izin nggak bisa juga karena kita ada pertemuan juga di ibaratnya di kantor itu. Itulah. Nah, terus sebagai tim teknisnya, nah, tim intinya itu tadinya kita mau bawa berempat. Nah, kebetulan tadi di tim inti itu ada Pak Tri hadir di Pak. Nah, yang kedua ada Pak Niki. Pak Niki itu tugas hari-harinya adalah di RRI.
Kemudian ada Pak Irfan. Pak Irfan itu fokusnya ke literasi dan perfilman. Nah, itu juga tidak bisa hadir. Nah, jadi juga tidak bisa hadir. Nah, juga bisa hadir satu lagi nih, Ibu Akram. Nah, Ibu Akram ini kecil begini, actingnya jago nih. Nah, jadi pas sambil tidur pun dia masih bisa masyarakat biasa, itulah kondisinya. Kemudian ada Ibu Devi juga bisa hadir karena anak beliau sakit. Nah, itulah makanya saya bilang tadinya harusnya 2 tujuh. Nah, itu kan. Nah, jadi mohon maaf kami tidak bisa hadir seperti yang kita lakukan. Ya, memang segala sesuatunya itu Allah yang menentukan. Dan kepada Bapak, saya juga terima kasih sudah disupport. Kalau sudah ketua MKKS yang ngomong nanti sekolah akan saya ajak, saya yakin pasti bisa itu. Karena terus terang Pak, kami di kota belum bisa, karena di kota itu SMA, SMK itu masih mau dibilang cerai tidak Pak. Nah, tapi mau dijodohkan juga mahal. Nah, siapa dulu yang mau menang nih? Nah, gitu kan. Nah, akhirnya kita geraknya memang secara pribadi pesan-pesan. Jadi artinya saya dekat dengan misalnya kepala SMK ini, ayo ikut yuk. Nah, tapi secara ke kelompok, nah memang masih belum bisa. Dan tapi di kelas kominfo kita tidak ada status Pak, ya. Jadi mau dari SMK, mau dari SMA, mau dari SLB, SMP, boleh kita bertemu. Karena di situ sekolah itu tidak prioritas lagi, yang penting keinginan, ya, mau. Jadi makanya di sini salah satu kami datang, ya, Ibu kebetulan kepala SMA 15 Pekanbaru, juga termasuk sekolah yang bergabung di Kominfo. Gabungnya baru masih tahun 2000 juga, ya, karena sejarahnya Kominfo ini tahun 2015 sudah ada sekolah yang membuat kegiatan. Itu dari SMK 1, Pelawan, Benci. Tapi itu khusus untuk sekolahnya, dia tidak kemana-mana. Dan tidak berkembang. Sehingga kita nggak tahu. Secara pribadi, saya baru tahu kemarin satu kegiatan di Kerinci. Di bulan, Bu, ini SK kami. Ini tahun 2015, Bu. Sekolah saya melahir begini. Semuanya dia sudah punya. Nah, saya tanya, apa yang sudah Ibu lakukan? Ya, di sekolah saya sudah. Gitu kan. Nah, terus 2015, 16, 17 stagnan dari kegiatan. 2018 mulailah dirangkul lagi. Ya. Nah, pas dirangkul itu rezeki. Nah, bergabunglah di situ SMK 1 SMA ya, SMA 1 Tapung Gilir, SMA 2 Tambang, kemudian SMA 2 Siabulu, SMA semuanya. Nah, disitulah baru dicanangkan kelas kominfo ini. Nah, jadi waktu pas perencanaan itu kita langsung kepala dinas pendidikan kita waktu itu Pak Rizky. Nah, itu 2018 itu kata Bapak saya dipertemukan dengan Ibu Devi, diajaknya karena ayo kita buat kegiatan kelas kominfo di sekolah. Ayo, saya nggak bertanya waktu itu apa Pak. Kelas kominfo, ayo silahkan. Anda kumpulkan siswa, kumpulkan guru, kita berada dalam ruangan. Yuk. Nah, datang waktu itu Ibu Devi, Ibu Arti, Tri, sama sebelumnya itu satu tempat kemarin. Nah, di situ waktu itu karena nggak ada gambaran, saya nekat yuk. Nah, setelah kita diinformasikan, oh ternyata waktu itu nekat menjawab dia itu Pak, karena saya melihat kata-kata kominfo. Wah, ini mantap nih. Apalagi kita berkomunikasi, apalagi kita bisa berinformasi. Ini waktu itu aja itu yang terbayang. Nah, jadi setelah kita diberi sosialisasi, maka saya nangkap, oh ternyata kegiatan kelas kominfo ini adalah kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler.
Ya, kenapa ekstra? Karena secara juknis kita tidak bisa bebankan ke dinas. Nah, karena di dinas Kominfo sendiri, Pak, dia memang ada di bagian diseminasi, itu bagian pengembangan. Nah, itu. Jadi kalau pengembangan dia hanya menyampaikan ya kan itu. Nah, makanya supaya kita bisa terprogram, kita tinggal itu school. Nah, gitu kan. Nah, terus siapa pesertanya? Yang ditanya yang berbakat. Kira-kira siapa anak ibu yang berbakat tentang IT? Karena kalau sudah berbicara Kominfo, pasti bayangan kita IT. Nah, itu mendaftar semua. Waktu mereka mendaftar, saya tanya, punya HP, nak? Kenapa? Nanti dia udah anggota, fasilitas, sarana, segala macam, kan harus mendukung. Kira-kira nanti ke bahagian pelaksanaannya kita kan butuh paket nih, segala nanti dipakai. Ya kalau sadar-sadar masih oke Bu. Jadi waktu itu saya punya anak ini 20 orang Pak untuk kegiatan awal kami di kelas itu. Nah di waktu sosialisasi disampaikan oleh Pak Tri bahwa salah satu gunanya, tujuannya terbentuknya kelas Kominfo ini sesuai dengan asal katanya tadi Kominfo, komunikasi dan informasi, maka kita ingin anak-anak ini maksudnya itu baik, ya, bagaimana berkomunikasi yang santun, bagaimana menyampaikan yang benar, gitu kan? Nah, sehingga ini yang waktu tidak tugas kita itu. Ya kalau perlu yang waktu kita yang menghalanginya, jangan sampai terkirim. Nah, jadi dengan begitu tentu harus ada proses bagaimana caranya. Nah itulah tugasnya Pak Tri, membimbing adik-adik ini, ya, bagaimana membuat, merancang, menyampaikan. Nah, sehingga kami di Pekanbaru itu targetnya kemarin, kalau tidak ada COVID, setelah mereka diberi pembekalan, itu nanti salah satu tugasnya dia akan mencoba mewawancarai pejabat-pejabat. Dan itu nanti dia buat hasil laporannya. Nah, di situ kita bisa membaca, ini sudah benar ya tata bahasanya yang menghadapi orang-orang yang petinggi-petinggi kita, bagaimana dia wawancara yang orang-orang masyarakat kita. Nah, itu semuanya diberi pembekalan, ya. Nah, jadi setelah nanti itu kan kita sampaikan bagaimana menyampaikan, itu juga diberi ilmunya dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk bisa langsung menyampaikan, mengajak kawan-kawan, ya, atau dalam bentuk IT-nya kita buat video-videonya, atau kita buat flyer-flyernya, kita buat slogan-slogan. Itu kan juga perlu ilmu. Tugas dari tim. Nah, terus nanti yang terakhir namanya anak-anak kan punya bakat, ya kan? Jadi bagaimana menyalurkan bakat? Nah, jadi untuk menyalurkan bakat itu tadi, ayo kita buat videonya, ayo kita buat filmnya. Nah, nanti kita juga diajak, itulah tugasnya Pak Evan tadi. Jika nanti semua yang kita inginkan, yang semua kita miliki, itu bisa kita salurkan dengan benar. Ya, nah sehingga kami berharap, ya, anak-anak tamat dari sini minimal satu karakternya sudah terbentuk. Ya, kita sudah tahu yang menyampaikan itu bagaimana. Kalau menonton yang boleh kita tonton itu yang seperti apa. Kalau tidak, bagaimana menghalanginya. Karena kan kita juga punya adik-adik nih, punya keponakan atau punya apa, ini nggak boleh ditonton. Nah, dia supaya bisa dibuka. Nah, itulah semua kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Terus karena kita digabung oleh tiga dinas, dari Kominfo-nya, dari dinas pendidikannya, dari dinas perpustakaan. Nah, kita gampang mencari informasinya, kita mudah mencari bahan. Kalau kurang-kurang bahan, masuk kita tuh komunikasi kita di sana. Ya kan? Kalau kita ingin menyambungkannya, itulah dinas pendidikan kita. Sehingga untuk Kominfo ini Pak, sebagai mohon izin saya menyampaikan juga, kita sudah banyak berbuat. Ya, salah satu kemarin yang kita buatkan itu pertama adalah pesantren kilat. Karena pas kemarin kita sudah mencoba untuk merancang kegiatan masuk COVID. Jadi
kegiatan itu tergendala semua. Akhirnya karena kondisi waktu itu kita harus di rumah, kita harus belajar juga, makanya itu tadi. Jadi dia tetap proses, tapi prosesnya di rumah. Kita buat lakukan penelitian itu bulan Ramadan. Ya, nah setelah itu disambung lagi kegiatan-kegiatan. Itu juga sifatnya dari rumah, dari pembelajaran-pembelajaran. Adik-adik kalau memang mau belajar itu pakai data cukup. Kenapa? Karena kata-kata ini terakhir semua. Ya, yang lebih semangatnya buat anak-anak ini tidak lahan. Pak, kami besok diajarkan begini, membuat ini, membuat itu. Nah, jadi intinya itu tadi. Kita punya semangat, kita juga harus siap untuk memfasilitasi diri kita. Kan? Nah, terakhir ini nanti kita coba kerjasama dengan alumni dari ITB yang fokus ke robot. Kan? Dan dia sudah siap kemarin Bu, kita ajak kerjasama agar anak-anak ini membuat robot. Nah itu, jadi artinya ini memang kegiatan sangat-sangat penting. Apalagi saya tadi mendengar slogan SMK ini Pak, saya dah berjadilah desain tidak buat SMK, ada slogannya tadi maksudnya itu kan, wah dari sini aja kami datang apa? Ya kan, ini SMK bisa, SMK hebat. Pasti, nah itu dia kata pasti itu lagi yang membuat saya makin kecil nyali saya. Sementara SMA itu bersama kita bisa. Nah untuk menyamakan itulah sekarang tugas kami. Soalnya kami baru bisa. Nah tadi kita masih di situ bersama kita bisa. Saya bilang, bukanlah nak selesai nih mau ngajak ini mau macam-macam halangannya. Kalau ini satu sekolah itu bisa, ya hebat. Ini sebenarnya saya tanya sama Bu Susi tadi, satu sekolah Ibu, iya, satu sekolah itu udah hebat kayak gini. Apalagi kalau kata Bapak, semua sekolah di bawah, kalau itu pasaran ada yang mengatakan tidak bisa itu. Langsung datang. Kenapa? Karena MKKS ini kecuali perpanjangan tangan dari hadis. Ya, kalau sudah ketua MKKS, berusia pada hadis itu tidak ada hadis itu. Nah, itulah ya, kekuatan MKKS itu. Nah, jadi kepada anak-anak, karena kebetulan kita kondisinya sedang sosialisasi, ya nanti ada pembekalan-pembekalan yang diberikan oleh Pak Tri bagi, ya, tapi sebanyak-banyaknya. Sehingga nanti waktu kita mau melaksanakan, kita nggak punya bayangan. Sudah ada kira-kira agenda di memori kita masing-masing ini, kita targetnya mau kemana, gitu kan? Nah di samping itu nanti masing-masing daerah kita akan buatkan kelompok-kelompoknya. Nah masing-masing daerah itu nanti kita juga akan evaluasi yang mana yang paling, gitu kan? Nah karena kalau kita sudah berbicara evaluasi pasti ada punishment-nya, pasti ada perhatiannya. Ini yang paling fokus, mana yang paling hebat, seperti sebagian kita tadi kan. Nah itu, nah tentu nanti kami sebagai pendamping, sebagai pembimbing, sebagai penasihat kan tinggal informasi. Ternyata SMK ini Pak bisa, tinggal Bapak ini lagi menggogannya mereka ini. Nah jadi itulah salah satu tujuannya dibentuk kelas kominfo ini, ya. Nah, itu kita juga banyak kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Salah satu misalnya kita kerjasamanya dengan Balikom contoh, gitu kan? Nah, itu Balikom itu, nah itu kan biji. Kalau SMK saya yakin udah nggak heran lagi gitu, karena setiap produk kalau sifatnya makanan pasti harus ada ujian. Itu kan yang Balikom. Nah sekarang setelah diuji, setelah benar bagaimana kita memasarkannya, itulah dengan itu kita tadi. Gitu kan? Kita buat lagi, ya. Bagaimana supaya orang melihat ternyata kue yang dibuat oleh SMK 1 Migas ini cantik, enak, murah, siapun. Nah, gitu kan, sehingga zamannya online sekarang tidak perlu kita punya ruko, tidak
perlu kita punya tempat untuk usaha, hanya foto, bayangkan, belum kemana-mana. Yang berminat hubungi. Nah, ini nomor rekening. Dan selesai kan? Tujuan SMK tercapai. Itu yang pasti bisa itu. Nah, jadi sekali lagi kepada khusus adik-adik, ya, dengan kedatangan tim. Tadinya Ibu memang berharap itu yang 3 orang ini datang, gitu kan. Nah, sehingga nanti ini masing-masing punya keahlian, ya, hambatan, sehingga nanti langsung bisa nyambung kepada tujuan kita dan kita lebih paham lagi. Ya, nah, jadi barangkali itu sekedar informasi umumnya. Nah, nanti secara teknisnya itu Pak Tri menjawabnya. Makanya kita di dalam struktur nanti kita ada yang tim kebijakan, ada yang tim teknis. Kalau yang tim teknis itu memang kita tidak bisa melakukan, karena kalaupun kita disuruhnya nanti kita tidak bisa. Nah, itulah pembagian kerja kita dan tujuan kita tadi. Saya berharap dengan kedatangannya kami kemari, karena sesuai dengan kemarin saya sebelum minta izin sama Pak Kadifah, kami melapor karena setiap kegiatan kita tetap harus melapor, baik pun kita sudah dikasih disposisi oleh Dinas Kominfo, tetap kami kita sampaikan kepada Pak Kadis. Nah, sehingga pertanyaan Pak Kadis setelah baru saya nyampaikan, saya seorang peminas. Maka selanjutnya saya kalau Pak Kominfo tetap akan pernah protes. Saya yakin karena setiap kegiatan ini kan live streaming, dia bisa nonton karena ini ada kita beri. Ini memang gitu tuh, sehingga kadang-kadang saya tak cerita, belum menyampaikan, dia tidak tahu. Kemarin dia pakai baju merah itu, kalau tak saya bukan bu, kata dia kan. Itu lah, tapi dia nonton nih, udah mati saya gitu kan. Makanya pun kita tidak bisa salah-salah kalau mau sosialisasi ini. Ya benar-benar kita laksanakan sesuai dengan tujuan kita tadi. Nah, gitu kan. Nah, jadi izin Pak, sesuai dengan pesannya Pak Kadis. Nah, kemarin kita launching di Dumai sudah, kita launching di Pelalawan bisa. Nah, kalau misalnya memang kondisi dinas ini kan maksudnya siap dan nah, kalau bisa kita coba ciptakan bagaimana kita bisa launching untuk Kabupaten Siak. Karena secara administrasi, Dinas Kominfo Kabupaten Siak, Dinas Perpustakaan Siak, Dinas Pendidikan Siak, sudah ditelepon oleh Pak Ju. Tinggal dia menggerak kita aja lagi. Iya, itu makanya. Jadi artinya kita sudah dihukum dengan atasan kita. Dan kita aja lagi, makin cepat kita bergerak, makin beliau senang gitu kan. Nah, itu. Jadi barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan ini menjadi ibadah buat kita, menjadi pengetahuan buat kita juga, dan menjadi manfaat buat orang lain. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.